Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, peserta kelas online biologi KOBI, hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Ya, klasifikasi makhluk hidup. Setelah di video sebelumnya kita telah membahas tentang ilmu biologi, berarti ilmu yang mempelajari makhluk hidup ya yang ada di alam, dan banyaknya ragam makhluk hidup sangat banyak. Maka kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup ya, klasifikasi makhluk hidup. Memang kalau kita bicara tentang klasifikasi makhluk hidup, maka kita harus tahu dulu ya klasifikasi itu apa. Jadi klasifikasi makhluk hidup ini berarti mengelompokkan ya, mengelompokkan mengelompokkan makhluk hidup jadi beberapa kelompok ya. Apa tujuannya ya? Mengapa sih perlu ada klasifikasi makhluk hidup? Mengapa itu penting? Yang pertama jelas untuk mengelompokkan makhluk hidup itu sendiri ya. Mengelompokkan makhluk hidup itu sendiri. Sehingga nanti dia akan mempermudah dalam identifikasi dan juga mempermudah dalam objek penelitian ya. Gampangannya seperti ini ya. Bayangkan jika adik-adik ya, jika kita masuk ke suatu toko buku terbesar di dunia, misal ya ada 10 lantai, misal ada 10 lantai toko bukunya ya. Pokoknya toko buku terlengkap di seluruh dunia ya, mau buku apa aja ada di situ. Nah, kita bayangkan kita masuk ke situ, ke toko buku tersebut, tapi bukunya ini random, acak ya. Misal jumlah bukunya ada berapa? Misalnya ada 5 juta buku yang ada di toko tersebut. Bingung ya. Misal kita masuk, wah saya ingin cari buku latihan soal biologi ya. Misalnya adik-adik ingin persiapan untuk nanti SBMPTN ya. Bingung, wah di mana? Cari lantai berapa? Yang ruang yang sebelah mana? Nggak tahu. Kalau seandainya bukunya tidak dikelompokkan, ya, tidak disusun dengan rapi. Bukunya ada, pokoknya ada buku masuk, taruh, nggak tahu, nggak dipisah-pisah. Nah, toko buku yang baik, ya, toko buku yang baik, maka buku itu akan dipisah-pisah, dikelompokkan. Oh, ini buku tentang memasak, taruh di lantai 1 pojok sebelah kiri. Ada apa namanya, corner-cornernya, ya. Kalau kita ke toko buku kan ada A1, A2 gitu ya. Jadi di rak-raknya itu ada sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oh, ini toko buku tentang ini buku-buku tentang cara memasak semua. Oh, saya ingin cari buku tentang kamus bahasa Inggris. Oh, di sana sudah dikelompokkan semua berbagai macam versi kamus bahasa Inggris. Oh, saya ingin cari buku tentang misalnya tentang apa namanya matematika. Oh, di sini. Oh, saya ingin cari buku tentang pertanian. Oh, sebelah sini. Sehingga orang itu mudah. Ketika kita datang ingin mencari buku, gampang. Tanya ke apa namanya penjaga tokonya, Mbak, saya ingin cari buku untuk anak-anak, untuk anak-anak apa, anak-anak TK, latihan membaca di mana ya? Oh, masnya naik di lantai 3 mas ya. Nah, itu kan udah tahu ya. Sekarang malah tambah canggih, datang ke toko buku, ada komputer, tinggal kita ketik apa tema bukunya atau judul bukunya, bahkan nanti langsung keluar di sebelah mana. Di perpustakaan pun juga demikian. Sama seperti dulu waktu saya di UGM, perpustakaannya juga demikian, tinggal ketik nanti keluar di sebelah mana, sehingga gampang, tidak menghabiskan waktu untuk mencari. Nah, demikian juga dengan makhluk hidup ya. Para ilmuwan berusaha mengelompokkan makhluk hidup yang ada di dunia ini karena kan sangat banyak sekali ya. Akhirnya sama ilmuwan berusaha untuk dipisah-pisah, dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sehingga terjadilah pengelompokan. Kemudian untuk mempermudah
mempermudah identifikasi dan juga mempermudah ketika ingin melakukan penelitian. Ya. Nah, sehingga pada akhirnya akan mempermudah manusia itu sendiri dalam mempelajari makhluk hidup. Inilah fungsi dari klasifikasi makhluk hidup, ya. Setelah dipelajari nanti ujung-ujungnya mengenal makhluk hidup itu sendiri, ya. Kalau ada makhluk hidup nggak ada nama kan rasanya nggak kenal, ya. Kita kita ada teman tapi nggak tahu nama, ya kan kayak nggak kenal, ya. Nah, ini fungsi dari klasifikasi. Kita makhluk hidup itu dikasih namanya, kelompok famili keluarganya apa, bangsanya apa, kelasnya apa, nanti juga ada nama spesiesnya, ya. Walaupun bagi kita, ya, jujur bagi kita orang Indonesia kesannya kayak mempersulit karena nama-nama yang ada itu nama-nama Latin, ya, nama-nama dari bahasa Latin sehingga mempersulit, ya, nggak familiar, nyebutnya aja susah terkadang, ya. Nah, ini yang jadi kendala, ya. Namun yang penting sebenarnya tujuan dari klasifikasi itu sendiri pengelompokannya, ya. Tidak harus hafal nama-nama Latinnya, enggak sebetulnya. Kecuali kalau kita ingin menjadi peneliti, benar-benar jadi ilmuwan, ya, dan untuk publikasi internasional maka sesuai dengan nama standar. Tapi hanya sekedar pembelajaran, tidak harus tahu semua nama ilmiahnya, ya. Nah, berbicara tentang klasifikasi makhluk hidup, maka kita harus tahu tentang tingkatan takson. Pada materi di video sebelumnya tentang cabang ilmu biologi, ada cabang ilmu taksonomi, ya. Cabang ilmu taksonomi. Jadi ini cabang ilmu yang pelajari tentang pengelompokan makhluk hidup, tata nama, klasifikasi makhluk hidup, ya. Nah, sehingga ketika kita belajar tentang pengelompokan makhluk hidup, maka makhluk hidup itu dikelompokkan sesuai dengan levelnya, ya. Sama kayak misalnya manusia, ya. Manusia ini ada banyak, ya, sekian miliar, ya. Sekian triliun bahkan, ya, di dunia ini, di bumi, ya, yang hidup sekarang. Itu dikelompokkan. Oh, ini orang Indonesia, ya. Kita sehingga gampang. Pertama dikelompokkan dengan bangsa atau negara lah, ya. Sehingga pakai paspor, oh, orang Indonesia, oh, ini orang Inggris, oh, ini orang Jepang, oh, ini orang Saudi Arabia. Sehingga gampang, ya. Fisiknya pun berbeda, ya. Orang Jepang, orang Korea sama kita berbeda fisiknya. Sama orang Inggris pun berbeda, sama orang Saudi Arabia pun berbeda, sama orang Afrika pun berbeda, ya. Kita punya perbedaan dan itu dikelompokkan, dibagi-bagi, ya. Kemudian dibagi lagi. Di Indonesia ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Sunda, ya, ada orang Bugis dan lain-lain. Banyak, ya. Sangat banyak. Ini upaya pengelompokan. Nah, sebegitu pula dengan makhluk hidup yang ada di alam ini, di bumi, ya, para ilmuwan dikelompokkan. Jadi level pertama sama ilmuwan, makhluk hidup itu dibagi jadi 3 domain. Domain itu kelompok besar banget, ya, kayak dunia, ya. 3 domain. Jadi paling awal tuh domain. Domain sesuai dilihat dari dinding selnya, iselnya, ya. Ada domain bakteri yang pertama, yang kedua ada domain Archaebacteria, ya. Yang ketiga, nah ini domain kita, ada domain eukariot, ya. Dan kalau di sini tulisnya eukarya, ya. Artinya seluruh makhluk hidup yang selnya di dalamnya memiliki membran inti, artinya inti selnya itu dibungkus lagi, ada lapisan di dalamnya, itu ada lapisannya lagi, pembungkusnya lagi, itu masuk ke domain ini, ya, eukarya. Jadi kebanyakan masuk ke sini, ya. Nah, di bawahnya domain ada lagi kingdom, ya. Jadi kan di domain tadi masih terlalu luas, ya, masih terlalu banyak, terlalu luas. Domain eukarya itu di situ ada masuklah hewan, tumbuhan, jamur, masuk di sini semua, ya. Protista masuk di sini semua. Nah, oleh karena itu di bawahnya domain ada dibagi lagi jadi beberapa kingdom. Tadi eukarya tadi dibagi jadi beberapa kingdom. Oh, ada yang kingdom itu kerajaan, ya. Kingdom
Animalia, animalia ini hewan ya. Kemudian kingdom plantae, tumbuhan ya. Kemudian di bawahnya kingdom dibagi lagi ada phylum. Hewan ya, tadi kan kingdom kingdom hewan. Hewan banyak ya, hewan ada banyak. Makanya dibagi jadi beberapa phylum. Ada phylum chordata. Nanti phylum dibagi lagi bawahnya ada beberapa kelas ya, ada kelas mamalia, ada kelas aves, apa burung-burung ya, ada kelas reptil dan lain-lain. Tumbuhan juga demikian ya. Kemudian di bawahnya kelas ada ordo ya, ini di bawahnya kelas ada ordo ya. Jadi yang pertama paling atas domain tadi jumlahnya banyak banget, kemudian dibagi lagi beberapa kingdom, dibagi lagi beberapa phylum ya. Phylum dibagi lagi jadi beberapa kelas. Kemudian di bawahnya kelas ada beberapa ordo ya. Ini contohnya misalnya kelas mamalia ya. Ini ada ordo, beberapa ordo, di antaranya ordo carnivora ya. Kemudian ada family di bawahnya ya. Di bawah family ada genus, di bawahnya genus baru spesies. Nah, kalau udah spesies udah spesifik tuh. Ya. Ke satu kelompok. Oh, ini manusia, Homo sapiens, ya. Oh, ini kelompok, ini apa? Hewan, apa nyamuk misalnya, spesies nyamuk. Nyamuk apa? Nyamuk Aedes aegypti. Nah, ini kan spesies, ya. Oh, ini apa namanya? Spesies ini. Jadi sudah spesifik kalau udah spesies ya. Nah, kalau ini kan masih umum ya. Semakin ke atas semakin banyak ya. Makanya ada panahnya nih. Semakin ke atas jumlah anggota taksonnya makin banyak. Ya, karena kan memang tadi yang domain eukarya banyak. Semua kingdom masuk di situ ya. Kingdom Animalia masuk di domain ini, Plantae masuk di sini, ya jamur masuk di sini. Kemudian kalau kingdom udah dibagi-bagi, tapi masih banyak ya. Jadi semakin ke atas jumlah semakin banyak ya, semakin ke bawah semakin spesifik, semakin sedikit. Sampai nanti spesies, spesies sedikit banget ya. Spesies mangga, Mangifera indica ya udah mangga doang, nggak masuk yang lain ya. Ya sama gampangannya kayak ini ya, kingdom ya. Nih, plantae, tumbuhan. Tumbuhan sama spesiesnya kan jelas, tumbuhan banyak banget ya di alam. Kalau udah bicara spesies, oh ini spesies kacang polong ya udah selesai ya. Jadi ini panahnya nih. Persamaan ciri makin banyak, semakin ke bawah semakin banyak mirip-miripnya ya. Semakin ke bawah semakin banyak mirip ya ya, jelas. Jadi kelompokkan jadi satu. Sama kayak tadi kita masuk ke toko buku ya. Nanti yang sampai corner paling inti paling ujung, maka itu sudah kelompok satu ya. Kadang-kadang dipisah sama lantai. Waktu saya dulu di perpustakaan itu dibagi beberapa lantai, ada ruangan khusus. Ini ruangan buku dari Asia, ini buku dari Amerika, ini buku tentang bahasa dan seterusnya. Ya, dikelompokkan. Nanti masuk bagi lagi beberapa ya. Oh, ini fokusnya tentang sastra, ini fokusnya tentang ya pokoknya lain-lain dibagi-bagi ya. Jadi ada pengelompokan sama semisal dengan ini ya. Jadi prinsip pengelompokan itu sama dimanapun ya. Nah, ini yang sebelah kiri ini contoh pembagian atau tingkatan takson dari tumbuhan ini ya, Pisum sativum. Ya, jadi dia spesiesnya Pisum sativum. Jadi sebenarnya nama spesies itu dua kata ya. Seperti ini ya. Pisum sativum itu satu nama spesies. Tapi ini kan dipisah untuk pemahaman saja ya. Nanti lama-lama semoga terbiasa. Pisum sativum, kemudian apa namanya? Genusnya Pisum, familinya Fabaceae ya, kemudian juga ada ordonya Fabales, kelasnya ini terus naik ke atas ya. Begitu juga dengan ini ya. Nih, ini Vulpes ya. Dia genusnya Vulpes ya, spesiesnya tuh Vulpes. Saya tulis di sini aja ya, biar tidak salah paham. Tapi penulisan saya kasih tahu ya. Jadi penulisan nama spesies itu dua kata paling tidak ya. Yang kata pertama itu nama genus, yang kedua nama apa namanya spesiesnya. Tapi penulisan spesies itu dua kata, Aedes aegypti. Ya, nih kalau ini seperti ini. Jadi kalau ditanya nama spesiesnya apa, ya Vulpes dua kata, suku kata minimal dua suku kata ya. Walaupun kata yang pertama itu menunjukkan genusnya. Sama seperti ini, tanaman ini spesiesnya apa? Oh ini spesiesnya namanya
Visum sativum, bukan sativum saja, ya, tapi visum sativum. Jadi dua kata. Nama genusnya disebutkan. Ya, mungkin kalau kita mirip, kalau di luar negeri itu ada penamaan yang pakai nama orang tuanya, apa suku keluarganya ya. Nah, mirip seperti itu ya. Jadi tetap namanya disebutkan, walaupun nanti panggilannya cuma satu aja. Tapi nama aslinya ada dua kata, ya. Kayak di Jepang misalnya ya, misalnya namanya Yuki Nakaya misalnya, ya. Itu kan ada nama keluarga, ada nama dia ya. Nah, sama seperti itu ya, kurang lebih. Kalau di Indonesia kurang terlalu dipakai ya nama keluarga. Nama ya nama sendiri. Nah, itu ya. Dan penulisan nama spesies ya, tambahan itu harus dicetak miring ya, dicetak miring atau di garis bawah. Kecuali memang kita pakai bahasa Latin semua ya dalam tulisan. Ini ya, ini tingkatan takson yang harus kita hafal. Paling atas domain, bawahnya kingdom, bawahnya lagi ada filum, kemudian kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Ya. Ini sangat penting dan perlu dihafalkan. Nah, sekarang kita akan membahas ya sejarah tentang terbentuknya sistem klasifikasi makhluk hidup. Jadi dulu awal mulanya ya itu makhluk hidup dikelompokkan dua doang ya, hanya dua kelompok, kingdom plantae, kingdom animalia. Selesai. Karena emang dulu kan masih terbatas ya, mikroskop belum ada. Jadi ngelihatnya cuma sederhana aja. Oh ini gerak-gerak lincah, berarti dia masuk animalia. Oh ini nggak bisa gerak diem aja kayak tumbuhan, berarti dia plantae. Sehingga terumbu karang, apa namanya, jamur itu masuk ke sini, plantae oleh orang zaman dulu ya. Ini dicetuskan oleh Carolus Linnaeus ya. Termasuk juga Aristoteles ya. Kemudian setelah itu berkembang ya, berkembang. Oh, ternyata ini ada hewan-hewan yang dia ini bersel satu kecil, tak terlihat ya. Akhirnya muncullah kingdom Protista. Ya. Jadi ada 3 kingdom. Ini dicetuskan oleh Ernst Haeckel ya. Kemudian beriring berjalannya waktu berkembang lagi. Oh, yang bersel satu ini ada yang dia ada nukleus, artinya selnya itu punya inti sel, ada yang tidak ada. Akhirnya bertambah ya. Ada lagi namanya Monera. Monera ini kelompok organisme bersel satu yang dia tidak punya inti sel, tidak punya membran, bukan tidak punya inti sel, salah, tidak punya membran inti selnya, ya, Monera. Seiring berjalannya waktu muncul lagi kingdom berikutnya, fungi, ya, ini makanya muncul zaman 5 kingdom ya, ini dicetuskan oleh Whittaker ya. Karena muncul fungi. Fungi ini kan awalnya dikira tumbuhan ya, tapi beda sama tumbuhan. Tumbuhan bisa berfotosintesis, fungi enggak ya. Cara cari makannya pun berbeda. Bahkan struktur dinding selnya pun berbeda ya. Sehingga pisah kelompok sendiri. Nah, yang paling terakhir yang sampai sekarang masih dipakai ini sistem 3 domain dan 6 kingdom. Zaman dulu belum ada domain ya. Sekarang udah masuk 3 domain dan 6 kingdom. Ternyata karena Monera ini ya, ternyata kan dulu bakteri sama archaebakteri jadi satu. Ternyata beda banget bentuk dinding selnya. Ya. Setelah ditemukannya analisis gen ya, dipelajari gennya, dipelajari bentuk dinding selnya, komponen dinding sel ternyata sangat berbeda. Sehingga wah ini nggak bisa jadi satu kelompok, harus dipisahin. Jadilah 2 kelompok. Walaupun secara bentuk mirip banget ya. Bentuknya mirip banget. Ya, sama-sama bersalah satu. Jadi muncullah tiga domain ya, yaitu domain bakteria, domain archaea, dan domain eukarya. Ya. Jadi yang awalnya Monera atau disebut prokarya ya, itu pecah menjadi 2, domain bakteria dan domain archaea. Ya. Nah, domain eukaryanya sendiri ya, kalau domain eukarya ini ya kelompok hewan atau makhluk hidup ya, salah, bukan hewan. Kelompok makhluk hidup yang selnya memiliki membran inti sel.
Karena kan semua kita ini punya sel, ya dipelajari dalam bentuk selnya gimana, karakter selnya. Ternyata kita semua ini selnya punya membran inti sel, ya, sehingga masuklah ke domain eukaria. Ya, dalam domain eukaria ada 4 kingdom, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom plantae, dan kingdom animalia. Ya, sementara domain bakteria satu kingdom, domain archaea satu kingdom, ya, kingdom archaea bakteria, sehingga totalnya ada 6 kingdom. Mungkin ke depan bakal nambah satu lagi, ya, kingdom virus, ya bisa jadi. Tapi virus masih diperdebatkan. Nah, sekarang kita singgung, ya, tentang klasifikasi tumbuhan. Ya, ini sekedar gambaran umum saja. Nanti di materi berikutnya akan dibahas juga, insya Allah, ya. Jadi tumbuhan itu secara umum terbagi menjadi 2. Ada yang dia berpembuluh, ada yang tidak berpembuluh. Ya, berpembuluh itu artinya punya saluran pengangkut, ya. Tapi ada yang tidak punya. Yang tidak punya itu berarti dia masuk kelompok lumut, ya, Bryophyta, lumut. Sedangkan yang punya berkas pengangkut, punya silem, punya floem, pokoknya punya saluran untuk mengangkut unsur hara dan air, ya, di tubuhnya, itu dia masuk ke di sini, Tracheophyta, ya, tumbuhan berpembuluh. Dan ini terbagi 2, ada yang dia tumbuhan paku, ada yang dia tumbuhan berbiji. Ya. Tumbuhan berbiji ini semua tumbuhan yang dia punya potensi berkembang biak dengan biji, walaupun kadang-kadang nggak dipakai. Ya. Pisang misalnya, ya, pisang itu kan punya biji, tapi kadang-kadang kita ketemu pisang nggak ada bijinya, ya, karena memang dia merasa nggak perlu. Biji itu kan untuk berkembang, untuk reproduksi, ya, untuk menghasilkan anak. Sementara kan pisang udah punya tunas, ya, dia bisa bertunas. Kadang-kadang makanya banyak tumbuhan yang dia aslinya punya biji tapi nggak dipakai, gitu ya, kurang lebih. Kalau beda kalau paku sama lumut, ya, memang tidak ada biji, mereka berkembang biak dengan spora. Nah, ini dibagi lagi, ya, lumut dibagi lagi macamnya, tumbuhan paku pun dibagi lagi macamnya, ya. Nah, yang tumbuhan berbiji, ya, ini dibagi lagi, ya. Yang berbiji ini gampangannya, mungkin untuk gampang hafal ini, ya, ada kata spermanya, ya. Jadi kalau ada kata sperma itu biasanya tumbuhan yang berbiji. Kalau spermatopita, tumbuhan yang berbiji secara umum semua masuk. Nah, dibagi 2, ada yang dia berbijinya terbuka, ada yang berbiji tertutup. Yang berbiji terbuka namanya gymnospermae. Nah, tetap ada spermanya karena berkaitan tentang biji, ya. Ini bukan, jangan berpikir macam-macam. Ini hanya untuk mempermudah adik-adik menghafal, ya. Jadi kalau ada kata spermanya itu berarti itu tumbuhan yang berbiji. Spermatopita itu tumbuhan berbiji. Dibagi lagi, ada yang berbiji terbuka, gymnosperma, ada yang berbiji tertutup, angiospermae, ya. Berbiji tertutup. Maksudnya berbiji tertutup itu bakal bijinya dia tertutup oleh bunga, oleh kelopak bunga, oleh mahkota bunga, ya. Ada yang nutup, nggak kelihatan langsung. Tapi kalau gymnospermae, bakal bijinya itu pada bunganya itu nggak tertutup, nggak ada kelopak bunga, nggak ada mahkotanya, ya. Nah, nanti kita insya Allah akan dibahas sendiri ketika membahas tentang tumbuhan, ya. Tapi ini kurang lebih demikian, ya. Dan perlu ini yang sering dipelajari, yang tumbuhan berbiji tertutup dibagi lagi, ya. Ada yang monokotil, ada yang dikotil. Ya, ini klasifikasi tentang tumbuhan, ya, secara ringkas, ya, ringkas, hanya pengenalan. Nah, kalau yang ini tentang hewan, ya, klasifikasi pada hewan, sifatnya pun pengenalan, ya. Karena banyak banget ini. Banyak banget, ya, kalau mau disebutin semua, ya. Nih. Hewan itu kan luar biasa, ya, sama seperti tumbuhan tadi, banyak sekali jenisnya. Ya, itu hanya sebagian yang disebutkan. Begitu pun juga dengan hewan, ya. Dia ada yang kalau zaman kita dulu kan, zaman SMP atau SD kan, hewan dibagi 2. Ada yang vertebrata, ada yang avertebrata, ya. Ya, tapi kalau ya di dunia akademisi, istilah avertebrata itu nggak terlalu dipakai karena terlalu luas dan beda-beda, gitu ya. Nih, yang dikuringin ini yang masuk yang
vertebrata, ya, vertebrate, punya tulang belakang ya. Sedangkan yang lain ini maksudnya vertebrates ya. Ini banyak sekali macamnya, nanti akan dibahas sendiri ya. Ini invertebrate, avertebrate atau invertebrate sama saja ya. Kalau yang ini yang kuning ini yang vertebrate ya. Yang vertebrate-nya ada dibagi lagi menjadi amfibi, reptil, burung, mammals ya. Kemudian berbagai macam ikan. Ikan itu dibagi. Kalau dulu jadi satu ya, ikan sendiri. Kelas satu kelas sendiri. Sekarang dibagi. Ikan yang bonifish bertulang kelas, ada yang cartilaginous fish yang bertulang rawan, tulangnya beda ya. Kemudian lampreys dan lampreys ini yang sama hagfish ini yang tidak punya apa ya, rahang mulutnya. Ya, jadi ada ikan yang nggak punya rahang masuk di lampreys ini ya. Namanya agnatha ya, kelompoknya ya. Lampreys ini kan jenisnya. Kalau di luar negeri memang tidak terlalu dipakai nama ilmiah ya. Yang penting anak-anak atau siswa orang ketika belajar itu paham, oh ini kelompoknya ini ya. Karena kalau kadang-kadang dipakai nama ilmiah itu bikin pusing ya. Kalau di luar negeri demikian. Nah ini hagfish, kalau hagfish ini ikan purba ya, ikan purba. Oke, ini pengelompokan hewan secara umum nanti akan kita bahas detail sendiri pada topiknya sendiri ya. Ada sendiri akan dibahas vertebrate sendiri, avertebrate sendiri. Kita akan bahas satu persatu ya. Termasuk cacing ya. Banyak sekali jenisnya soalnya tidak mungkin akan dibahas satu persatu. Ya, nah kalau ini cuman gambaran sederhana ya, versi zaman dulu ya. Jadi hewan vertebrate terbagi jadi tiga, ada 5 kelompok besar, fiskus, ikan, amfibi, ya, kemudian reptil, aves, dan mamalia. Ya, mamalia itu hewan menyusui, ya, sapi, kambing masuk, kelinci di sini masuk semua ya. Kemudian aves, burung, ya, reptil yang melata termasuk ular, kura-kura, ya. Nah, yang berbeda di sini ya, sekarang nih fiskus sudah terbagi lagi ya, sebagaimana yang tadi telah disampaikan sebelumnya. Mungkin demikian ya pembahasan kita tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Ini sifatnya hanya umum ya. Kita akan bahas nanti satu persatu pada babnya sendiri-sendiri. Demikian, semoga bermanfaat.